Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julita, NIM 120501206465. Saya dari kelas H semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah sistem basis data. Materinya itu adalah exception handling PL/SQL. Nah, yang pertama mengenal exception handling. Exception adalah kesalahan PL/SQL yang dinaikkan selama eksekusi program. Exception dapat ditampilkan yang pertama secara implisit oleh server Oracle, yang kedua secara eksplisit oleh program. Nah, selanjutnya exception dapat ditangani yang pertama dapat ditangani dengan menjebaknya menggunakan handler atau menggunakan suatu blok. Dan yang kedua dapat ditangani dengan menyebarkannya ke lingkungan panggilan. Maka atau jadi exception handling merupakan salah satu kelebihan PL/SQL yang digunakan untuk mengatasi error yang terjadi pada saat runtime atau waktu dijalankan. Selanjutnya, yang kedua, tipe exception. Tipe exception ini yang pertama ada predefined exception Oracle server, yang kedua user defined exception. Tipe exception yang pertama ini termasuk kepada implicit reset atau disebarkan secara implisit. Yang tipe exception yang kedua itu termasuk ke explicit reset atau disebarkan secara eksplisit. Nah, selanjutnya predefined exception Oracle server. Exception yang telah disediakan oleh. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan predefined exception Oracle server. Nah, predefined exception Oracle server itu yaitu exception yang telah disediakan oleh Oracle dan berhubungan dengan error Oracle pada umumnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh predefined exception Oracle server. Nah, di sini ada exception dap file on index, yaitu terdapat nilai yang sama pada constraint index atau primary key. Kode errornya ORA 00001. Di sini juga ada exception invalid number, yaitu input karakter pada kolom yang bertipe number. Kode errornya ORA 01722. Kemudian di sini ada exception no data font, yaitu tidak ada data record yang dapat diambil setelah perintah query select. Kode errornya ORA 01403. Dan selanjutnya exception program error, yaitu terjadi error internal PL/SQL. Kode errornya ORA 06501. Nah, selanjutnya ada exception too many round, yaitu subquery
yang menghasilkan banyak baris atau operasi SQL di mana Oracle hanya mengharapkan hasil satu baris. Kode errornya yaitu ORA 01422. Nah, selanjutnya di sini juga ada exception zero divided, yaitu membagi dengan null. Kode errornya ORA 01476. Nah, inilah beberapa contoh exception predefined dari Oracle pada umumnya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya bisa dilihat di internet. Nah, selanjutnya di sini sintak pada umumnya predefined exception Oracle server. Di sini ada deklarasi. Di sini nama deklarasinya, nama variabelnya. Kemudian begin. Kemudian di sini ada exception. Nah, selanjutnya contoh dari predefined exception Oracle server. Sebagai contoh, pada saat kita menuliskan sebuah query dan data tersebut tidak ditemukan di dalam database, maka Oracle akan membangkitkan eksepsi no data found dengan kode error ORA 0143 yang berarti data tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada contoh program yang tidak menggunakan predefined exception. Kita praktekkan. Kita buka dulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat filenya dan juga telah menyalin kode yang ada di PPT ini ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, kita bikin terminal baru saja. Kita apakan SQL, terus kita konekkan. Kita pakai data HR, masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita coba jalankan set output set server output on. Nah, kemudian kita panggil filenya contoh di SQL. Nah, maka akan terjadi error, outputnya error karena employee ID di sini ada 309 itu tidak ada terdapat di dalam database-nya. Nah, selanjutnya nanti kita bakal menggunakan kodenya menggunakan exception. Nah, ini kode yang menggunakan predefined exception. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini saya juga telah menyalinnya terlebih dahulu.
Nah, ayo kita coba apa yang terjadi. Kita panggil file contoh 1.sql. Nah, maka hasil outputnya akan menghasilkan data tidak ditemukan di database. Di sini sudah menggunakan exception, maka akan menghasilkan outputnya data tidak ditemukan di database, yaitu data employee ID 309. Ini output yang tidak menggunakan exception. Akan terjadi kesalahan error seperti ini, dan ini yang telah menggunakan exception akan menampilkan outputnya data tidak ditemukan di database. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, begitulah contoh dari menggunakan pre-defined exception dan tidak menggunakan pre-defined exception. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tipe exception yang kedua, yaitu user defined exception. Nah, user defined exception ini penanganan error yang didefinisikan sendiri secara manual oleh user. User defined exception dibangkitkan pada suatu keadaan tertentu yang telah didefinisikan oleh user. Nah, ini bentuk sintak pada umumnya yang digunakan pada user defined exception. Di sini deklarasi exception name exception. Di sini nama dari user, nama dari pengguna atau nama dari pengguna. Kemudian begin, di sini statementnya. Kemudian barulah masuk ke data, ke codingan exception dan end. Nah, selanjutnya contoh user defined exception. Contoh program user defined exception ini menggunakan exception dideklarasikan di bagian blok using raise. Nah, inilah contoh program dari user defined exception. Di sini contoh di sini saya tidak menggunakan contoh dari database. Jika dijalankan akan terjadi error. Kalau mau tidak error, jadi programnya kita sesuaikan dengan kode yang ada di database. Kita coba bikin kodenya yang ada di database. Kita buka Visual Studio Code. Kita bikin file baru, contoh 4 SQL. Ini kita hapus saja. Oke, kita bikin deklarasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bikin variabel name exception. Selanjutnya kita buat makna exception in name
Yes. Kemudian begin dan ini kita ambil darah dari employee kita employee dan masukkan kita ambil kondisi baris ada baru guys. Nah, kita save, kita buka terminal, kita lihat outputnya dan terjadi server input oke, kita panggil contoh SQL. Nah, inilah hasilnya, hasil output dari user defined exception. Nah, begitulah contoh dari user defined exception. Nah, sekian penjelasan video materi dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.